Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Pratama Putra, NIM L0511911063 dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode penyuluhan zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena zaman dahulu dan zaman sekarang itu memiliki perbedaan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kita dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mereka mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu penyuluhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan atau petunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan yaitu suatu proses atau cara yang dapat dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bidang yang dikeluti bisa berkembang dengan pesat. Pengertian menurut Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya, falsafah penyuluhan. Menurut Kelsey dan Heron dalam Mardikanto 1993, falsafah penyuluhan yang dianut yaitu harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu. Kelsey dan Heron Mardikanto 1993 mengemukakan bahwa falsafah penyuluhan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Dari pendapat tersebut terkandung pengertian bahwa, yang pertama, penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat. Yang kedua, penyuluh tidak dapat menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat, agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasarannya. Yang ketiga, penyuluhan yang dilaksanakan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia. Selanjutnya, metode penyuluhan. Pertama, cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhannya. Yang kedua, suatu teknik atau cara agar komunikasi dan kegiatan penyuluhan perikanan dapat efektif. Dan yang ketiga, cara-cara penyampaian materi penyuluhan perikanan melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya.
Metode adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Setiap orang belajar lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya. Ada yang cukup dengan mendengar saja, atau melihat, dan juga ada yang harus mempraktikkan dan kemudian mendistribusikannya. Namun, di lain pihak, penggunaan kombinasi dari berbagai metode penyuluhan akan banyak membantu mempercepat proses perubahan. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak metode penyuluhan yang digunakan, akan lebih banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu. Dalam operasional di lapangan, kelompok pencapir menggunakan berbagai cara atau metode komunikasi, yaitu metode komunikasi banyak tahap, multi-step of communication, yaitu harus komunikasi mengalir dari media masyarakat kepada pemuka masyarakat, dari pemuka masyarakat secara tatap muka, disalurkan kepada anggota kelompok pencapir melalui diskusi-diskusi kelompok dengan topik yang dibahas oleh media massa, dan selanjutnya disebarkan kepada khalayak secara bersilang dan menyeluruh. Metode penyuluhan sebelum adanya teknologi dan setelah berkembangnya teknologi. Transformasi baru sektor penyuluhan di era digital. Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi, maka muncullah suatu paradigma baru bahwasanya penyuluhan tak lagi dilakukan di lapangan dan mengharuskan penyuluh dan nelayan bertatap muka. Telah muncul suatu perubahan bahwasanya masyarakat dan penyuluhan harus bisa berinteraksi di ruang virtual. Penyuluh harus mampu memberikan layanan real-time, cepat, dan akurat kepada masyarakat. Dan lewat sistem penyuluhan yang berbasis internet, diharapkan masyarakat juga bisa untuk bertukar informasi dan permasalahan dengan masyarakat lain yang berada di luar wilayahnya. Cyber Extension hadir dengan harapan bisa memutus batasan waktu, ruang, dan jarak. Bahkan menurut Fatima, Cyber Extension merupakan pintu masuk menuju Smart Extension. Sehingga, Cyber Extension menjadi salah satu sistem yang penting dalam pengembangan agribisnis karena Cyber Extension bertugas untuk menghantarkan informasi kepada masyarakat atau penduduk. Informasi saat ini adalah faktor pelancar dan katalisator dalam pembangunan sektor perikanan. Bahkan Suryantini mengemukakan bahwa informasi perikanan memegang peranan penting dalam proses pembangunan perikanan. Tersedianya berbagai sumber informasi yang akan menyebar atau menyampaikan informasi teknologi perikanan dapat mempercepat kemajuan usaha perikanan di pedesaan. Perubahan sosial kultural di sektor penyuluhan. Jika dahulu penyuluhan identik dengan kegiatan lapang yang mengharuskan tatap muka antar sesama dan penyuluh, maka hari ini paradigma tersebut telah bergeser. Kemajuan teknologi informasi menghasilkan kemudahan bagi penyuluh dan masyarakat. Mereka kini tak lagi harus bertemu, melainkan sudah bisa berinteraksi secara intens lewat beragam medium. Medium-medium seperti media sosial, aplikasi digital yang notabene merupakan produk dari teknologi informasi, menjadikan penyuluhan kini telah sampai di era virtual. Penyuluh dan penduduk telah terkoneksi dalam sebuah ruang maya yang tidak mengenal batasan tempat dan waktu, sehingga kegiatan penyuluhan juga bisa lebih efektif dan efisien. Di penyuluhan era sekarang, penduduk tak lagi berposisi sebagai subjek penyuluhan, namun sudah bergeser menjadi objek. Penduduk bisa dengan bebas untuk menyuarakan pendapatnya dan memberikan masukan kepada penyuluh. Bahkan tidak hanya terhubung dengan penyuluh di daerahnya, namun juga bisa berinteraksi dengan penyuluh dan penduduk yang ada di wilayah lain. Metode penyuluhan perikanan alternatif yang dapat dikembangkan mengubah perilaku warga masyarakat. Yang pertama, pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya lokal secara partisipatif. Warga masyarakat difasilitasi agar terlibat dalam membuat rencana secara mandiri untuk mengembangkan potensi setempat. Selanjutnya, setelah kemampuan warga masyarakat meningkat, mereka didorong agar mampu mengaplikasikannya
Kemampuan individu, kelompok maupun masyarakat tidak akan berkembang jika tidak dibangun motivasi untuk berubah. Motivasi merupakan unsur penting dalam menggerakkan tindakan manusia. Untuk itu, model memotivasi sasaran dapat digunakan sebagai alternatif pendekatan. Konsep sistem dengan pendekatan perangkat lunak sistem, dan dalam mencermati persoalan penyuluhan perikanan, pendekatan sistem dapat dimodifikasi untuk memudahkannya. Terdapat 3 unsur utama dalam penyuluhan perikanan, yaitu sumber daya alam, manusia, swasta, dan pemerintah. Sumber daya alam dikelola secara baik oleh manusia, yakni pelaku usaha, agar pelaku atau pemanfaatan sumber daya alam dapat menunjukkan perilaku yang diharapkan, maka kegiatan fasilitas melalui penyuluhan diperlukan. Pemerintah menetapkan perangkat kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam termasuk perikanan untuk bertindak guna menjamin kebutuhan hidup keluarga dan komunitasnya. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.